Apa sih Stephen itu? Ini kan kita ada di bawah banner Stephen. Iya. Bisa dijelaskan nggak? Itu ada rasa nyesal nggak resign dari perusahaan yang katanya kan udah posisi udah bagus gitu ya, kerjaan udah asik gitu ya. Tiba-tiba begitu tes Stephen hasilnya nggak sesuai nih sama pekerjaan, terus resign. Itu ada penyesalan atau ada? Sangat menyesal sekali. Jadi setelah itu mungkin beberapa bulan kemudian baru saya dites. Setelah saya melihat perkembangan dari anak, kok saya bisa lebih komunikasi dengan dia, cara belajarnya lebih enak setelah saya menerapkan itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dimanapun anda berada, saat ini posisi saya adalah posisi Dagdik Duder. Kenapa? Karena saya berada di tengah-tengah orang yang luar biasa sukses. Amin. Di sebelah saya ada Ustadz Nazaruddin. Alhamdulillah. Beliau founder atau owner dari Stephen Banten. Dan sisi kiri saya, beliau tadi habis menyampaikan materi kepada kita. Beliau adalah Bapak Beni Badaruzzaman, Master Trainer Stephen Banten. Master Trainer Stephen Banten. Stephen Banten. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih udah mau bergabung bersama Zenius Channel. Genius Channel ya? Zenius Channel. Ini pertama saya ngobrol sama sebelah Oke. Bapak Nazaruddin. Siap. Apa sih Stephen itu? Ini kan kita ada di bawah banner Stephen. Iya. Bisa dijelaskan nggak? Jadi Stephen itu sebuah konsep yang ditemukan oleh orang Indonesia dengan tentu saja rujukan-rujukan tiga tokoh utama tentang otak, dari mulai Carl Gustav Jung, Ed Herman dan Paul McLaren, yang intinya adalah menemukan seseorang itu memiliki satu jenis kecerdasan, atau kami membahasakannya mesin kecerdasan. Jadi ketika seseorang mengetahui atau menemukan mesin kecerdasannya, maka akan banyak diungkap rahasia yang menjadi bakat alaminya atau karakter alaminya. Dan itu genetik ya? Genetik. Itu apakah ada perubahan? Misalkan setelah umur sekian dia bakal berubah, atau itu semenjak dia tes dan sampai seterusnya itu tetap? Karena genetik ya insya Allah nggak berubah. Paling ada itu bukan berubah, kesalahan tes. Kesalahan tes. Alat, itu bisa terjadi. Alat ya? tesnya. Iya, alat tesnya. Kan buatan manusia alat tesnya. Artinya kalau genetik, kalau udah laki-laki sepanjang hayat laki-laki tidak berubah lagi. Kecuali tadi alat deteksinya salah ngeliat tuh. Oh kayaknya misalnya gini, apa namanya? Yang kalau orang hamil USG. USG kan bisa salah juga kan? Ya. Nah, bukan berarti berubah jenis kelaminnya, tapi alatnya salah merekam. Ada kemungkinan Iya. itu ya. Ya kan adik saya bahkan Emil itu anaknya sampai usia 8 bulan dia menyatakan perempuan. Oh, 8 bulan di kandungan. Iya. Perempuan. Iya. Ya alatnya berarti kan bukan jenis kelamin berubah. Tapi akurasinya itu Jadi paparin poniman walaupun di UNS sudah dicoba dengan 400 sampel, dites bulan ini, bulan depan dites lagi, yang menyimpang cuma 3, artinya di bawah 1%. Tapi beliau memutuskan ke pabriknya adalah 90% akurasi. 95% akurasi. Iya. Sebenarnya 99%, cuman diklaimnya 90%. Tidak mau sombong gitu. Kalau collab sama Pak Beni dari semenjak kapan, Pak? Tepatnya mungkin dari tahun 2012 ya. Tapi collab sebenarnya sih dari tahun 88 atau 87. Ke 87 sudah di Ya, sudah Bukan kolaborasi. Stephen, kita satu alma mater. Oh, gitu. Kita ada satu SMA. Masya Allah, iya. 87, Jadi satu frekuensi ya. Iya lah. Dan kebetulan sama-sama feeling kalau dalam Stephen-nya. Iya. Jadi modalitas untuk persahabatan. Iya. Jadi setelah 25 tahun tidak ketemu, ya mungkin Allah menjawab doa saya, karena saya gini amat sih kok nggak ada nggak ada momentum yang bagus itu untuk saya keluar dari tempat kerja, tiba-tiba dia datang. Sebelum di Stephen, Pak Beni sempat Saya kerja sebagai seorang karyawan ya, dengan posisi lumayan lah menurut ukuran saya.
segala sesuatunya saya dapat, fasilitas dapat, jabatan dapat, tapi ada sesuatu yang hilang. It's not your passion ya. Ya. Jadi ada lucunya tuh pas akhirnya beliau mau tes tuh, pas udah tes kami kan orang Pandeglang ya, atau saya gampang aja, Ben, sorry Ben, ente tidak cocok menurut Steven ini kerjanya. Oh, dia jadi- malah bilang, oh iya orang yang keluar. Jadi keluar ini atas Dipercepat oleh Steven. Oh, dipercepat keyakinannya, oleh Steven. keyakinannya. Jadi kan dari masa galau ya, Ah. yang bener yang mana sih yang cocok buat saya ini gitu loh. Nyoba ini, nyoba itu, kok masih belum seret gitu. Ya saya doa kan, mungkin jawabannya datanglah dia gitu loh. Setelah 25 tahun nggak ketemu. Masya Allah. Itu ada rasa nyesel nggak resign dari perusahaan yang katanya kan udah posisi udah bagus gitu ya, kerjaan udah asik gitu ya. Ya. Tiba-tiba begitu tes tipin hasilnya nggak sesuai nih sama pekerjaan, terus resign. Itu ada penyesalan atau ada? sangat menyesal sekali kenapa 25 tahun kemudian dia baru datang. Jadi penyesalannya terbalik. Jadi, jadi karena gini, resign. Kak, gini kalau dalam Steven itu, kalau nanti hasil tesnya kalau kita udah punya profesi atau pekerjaan nih nggak cocok dengan peta Stevennya, itu ada dua jenis orang. Satu kalau dia nyalinya besar, tobat profesi. Tobat Itu yang saya lakukan. Kalau nyalinya kurang besar, banyak perhitungan, maka sesuaikan prosesnya. Kayak tadi yang kami terangkan kan, sutradara orang sensing. Iya. Prosesnya jangan cari ide, tapi remake aja film-film yang sudah ada. Nah, kalau Om Ben mah enggak, dia tobat profesi aja udah, langsung bakar kapal gitu. Masya Allah. Itu juga didasari dengan ilmu Steven. Saya seorang feeling, dan di belakang itu kan ada introvert. Maka beliau paham tentang ilmu Steven, dibuatlah tantangan-tantangan yang membakar saya oke saya keluar. Selanjutnya apa? Cocoknya menjadi seorang trainer. Ini yang harus dilakukan bla 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 dan sebagainya. Saya lakukan itu. Dan Dari terwujud, tantangan. terwujud. Ya. Dan Om Ben ini sukses menerapkan salah satunya ya, Konsep Steven. menerapkan konsep Steven di keluarga. Ya. Bisa cerita nggak? Jadi itu saya setelah kenal dengan Pak Najam, bukan nasihatnya dipertemukan dengan Pak Najam kembali. Saya tentunya tidak percaya 100% dulu dengan yang dia bawa. Ya, saya coba Tapi dengan muka anak begini saya. kan, muka meyakinkan. Ya karena mungkin menghormati dia sudah lama nggak ketemu, dia punya ini ada yang ditawarkan gitu kan. Wah ini duit lagi kayak gitu kan. Apa lagi nih gitu kan. UUD ujung-ujungnya duit. Oke dah, karena saya mempunyai perasaan tidak enak, anak saya dulu dites. Nah, kebetulan saya pengen punya program anak ini bagaimana supaya prestasinya meningkat, khususnya akademik ya. Oh jadi yang dites pertama bukan Pak Anak, Benny, bukan. tapi anak. Jadi setelah itu mungkin beberapa bulan kemudian baru saya dites. Setelah saya melihat perkembangan dari anak, kok saya bisa lebih komunikasi dengan dia, cara belajarnya lebih enak setelah saya menerapkan itu. Sudah dari situ oke saya tes. Kenapa? Saya akan menerapkan dengan profesi saya. Akhirnya dites, ya benar juga gitu. Nah, dari situ saya makin memperdalam lagi tentang ilmu Steven. Jadi tidak hanya sekedar tes, saya gali ilmunya, saya cari sumber ilmunya di mana. Maka saya gabung dengan komunitas Steven, mendekat kepada sumber ilmunya ke Pak Fahri, dan alhamdulillah mungkin karena barokahnya ilmu beliau gitu ya, saya bisa lebih paham lagi tentang Steven. Dan bisa diterapkan di keluarga. Nah itu tujuannya gitu. Masya Allah. Anak beliau yang pertama ya. Ya, Itu sekarang ada di Gontor. di Gontor Putri ya. Karena menurut Pak Benny, di Gontor itu adalah tempat yang pas untuk Pas komunitas dia environmentnya dengan anak sensing yang selalu bergerak dan disediakan banyak pentas di sana kan. anaknya Banyak sensing kreasi, ya. ya. Sensing itu kan butuh Iya. pengakuan gitu ya. Ya. Pengen diakui. Jadi sensing itu salah satunya, dia akan otaknya lancar bisa bekerja untuk belajar kalau fisiknya panas. Nah, salah satunya Om Ben mengambil peluang banyak geraknya yang ada di Gontor itu. Karena aktivitasnya banyak banget, maka dimanfaatkan sebagai pemanasan belajar lah. Gitu. Itu. Kalau Pak Nazar juga sama udah pasti Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, anak saya pertama dia nggak sekolah SMA. Kenapa nggak sekolah SMA? Karena maunya ternyata. Jadi kami sudah carikan beberapa sekolah gitu ya. Suami istri saya yang tinggi, pengen sekolah yang baik. Ternyata dia menyengajakan kelihatannya nggak lulus. Oh gitu, Iya. sengaja Kelihatannya karena kalau dari hitung-hitungan dia di SMP-nya itu juara juga 1212 gitu ya. Tapi kok temannya yang 10 lulus dia nggak lulus. Kenapa saya menduga dia menyengaja nggak lulus? Karena pada akhirnya saya tanya secara pribadi, dia ngomong sebenarnya
aku mah nggak mau sekolah SMA, mau langsung kuliah aja gitu. Gitu. Iya. Intuiting banget ya. Nah, kalau saya nggak tahu dia intuitif kan saya marah ya. Karena saya tahu intuitif suka loncat mikirnya. Ya udah nggak apa-apa sih bilang. Jadi akselerasi itu. Enggak, bukan sih. Apa tuh? Saya tanya, emang kamu nunggu 3 tahun mau ngapain? Karena paket C-nya baru bisa 3 tahun. Mau nggak ngafalin Quran? Oh gitu. Dia bilang mau katanya. Masya Allah, jadi berkah ya. Gitu. Alhamdulillah dicarikan program Stephen dia bisa 6 bulan 20 hari. Tadinya daftar di SM. Beberapa SMA lah di Beberapa banyak SMA. pesantren segala macam gitu. Dan sengaja tidak Kelihatannya diputuskan untuk pengen langsung kuliah. kelihatannya. Namun regulasinya harus 3 tahun. 3 tahun dulu baru ikut paket C kan. Nah, bijan nih billing tidur kata orang Iya. pesantren sambil ngapal Quran. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Udah punya tiket yang akan mendapatkan kuasa mahkota. Amin. Anak yang hafal Quran itu memberikan mahkota Ya, kepada orang itu punya tiket. Saya iri di sini. Tapi irinya di bagian. So, Keren. pertama kali ada di Banten, Stephen itu tahun berapa? Jadi saya tuh merasa dikirim ya Stephen itu ya. Kenapa masih dikirim? Saya baca buku Kubik Leadership itu tahun 2006. Itu buku yang sebetulnya buku apa ya, masterpiece-nya, karya utama yang Stephen di dalamnya sebagai tools. Yaitu buku yang menjelaskan bagaimana gerakan sukses mulia harus dilakukan ya. 2006 saya baca, di sana dibahas tentang mesin kecerdasan. Mesin kecerdasan. 2011 istri saya saat itu kepala sekolah TK di Kota Serang, dapat undangan untuk sosialisasi tes mesin kecerdasan. Saya baca suratnya, saya telepon panitianya. Ini mesin kecerdasan yang dibahas di Kubik bukan? Iya Pak katanya. Saya boleh ikut nggak? Walaupun saya nggak diundang nih, saya boleh ikut nggak? Boleh aja Pak. Kebetulan pesertanya nggak terlalu banyak, saya ikut. Pas ikut ya disampaikan Stephen presentasi gitu, saya tes. Di sana saya bilang pantas, saya bilang saya kuliahnya IPA, SMA-nya IPA, nggak pernah mau kegiatan profesinya nggak mau di IPA. Ternyata saya dominasinya belahan otak kanan bawah seorang Philip. Gitu loh. Nah dari situ saya langsung bersemangat mendalami, bahkan ketemu direkturnya waktu itu Pak Anang, dan saya ikut workshop. Dulu susah banget lulusnya kan. Kalau sekarang gampang 100% kan. Karena dulu tuh jelimet soalnya yang buat Pak Farid Poniman. Kalau sekarang sudah diserahkan ke Miss Hidai sebagai direktur institut. Jadi sudah disesuaikan soalnya. Dulu yang barangan saya ini 60 orang ikut workshop, hanya 20 yang lulus. 20 Saya termasuk dalamnya lulus tahun 2011 tuh. Karena lulus saya pede. Langsung saya beli alat. Jadi praktisnya mulai saya megang Stephen 2011 ya, sebagai promotor. Lalu 2012 saya menjadi cabang Kota Serang. Jadi cabangnya mulai dari 2012. Nah, Om Benny ya panggilnya Om Ya, ini omnya para Stepheners di Banten. Omnya para om. Ya, soalnya dia ketemu anak-anak kita kan, kita namanya Om. Oh gitu, anak-anaknya manggil Om. Kita omkan aja. Populernya Om. Nah, saya juga manggil Om kali gitu. Om Benny ini punya hasil karya tulis ya. Itu mengandalkan kekuatan dari Stephen kan pastinya ya. Jadi ilmu Stephen diterapkan kan ada SWOT gitu ya. Strike-nya di mana dimanfaatkan untuk menulis. Udah berapa buku Om yang ditulis? Alhamdulillah dari tahun 2012 saya bergerak di Stephen. 2014 itulah milestone atau titik puncak saya pada saat itu, membuktikan bahwa saya bisa berubah, bisa bertransformasi, dan akhirnya buku pertama saya namanya Brain Genetic Potential ya. Brain Genetic Potential itu bisa didapat di mana itu sekalian? Dulu Gramedia juga banyak, dan cuman karena sudah sudah lama ya. Di Shopee masih bisa. Shopee ada ya. Oh, di Shopee Kita masih online ada. sekarang yang digitalnya masih banyak digitalnya. Nah, di rumah pun saya cuma satu lagi masalahnya. Oh gitu. Saya juga cuma punya satu. Ya. Laku habis itu Alhamdulillah. tahun berapa? 2014 5.000 eksemplar ya. Tahun 2016 ini buku saya yang kedua. Nah ini masih banyak stoknya. Nah, ini udah saya beli. Nah, kalau buku yang pertama itu tentang cara belajar anak, saya praktekkan untuk anak-anak saya dan terbukti tanpa putus, tanpa ini, tanpa itu, cukup dengan saya membimbing anak saya dan disesuaikan lingkungannya, anak saya bisa langsung berprestasi di bidang akademik. Dan itu hanya selama 2 tahun saya menggemblengnya. Prestasi berikutnya lagi 1 dan 2 dan sebagainya otomatis udah langsung klik gitu. Awalnya anak Om Ben ini tidak masuk 10 besar. Ya. Sama sekali gitu ya. Ya. Jangankan
5 atau 3 besar, 10 besar pun nggak masuk. Betul, dan itu karena saya emang tidak ngejar di situ awalnya. Saya tadi di training saya sampaikan, biarkan anak itu menghabiskan masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak. Jadi jangan sampai tercerabut masa kanak-kanaknya karena ambisi dari orang tua. Setelah usia 9 tahun, masa kanak-kanak kamu sudah habis, saatnya kamu berprestasi. Nah, saya pakai Stephen ini gitu. Iya, tadi udah cerita kalau boleh di-share gitu ya. How important Stephen for our life? Very very important. Kenapa? Saya ngomong di sini. Kalau Stephen itu bukan cara tetapi jalan. Bukan cara, Tapi tapi jalan. jalan. Berarti gini, kenapa saya nyebutin jalan? Ya, bukan cara. Kalau cara adalah setelah diketahui, ini bakwan. Bakwan itu adalah jalan. Jalan. Nah, caranya begini, ya. Kita memberitahukan, pokoknya caranya digoreng dan sebagainya, nggak tahu jadi apaan. Atau kita mencari gedung, cari gedung A. Begitu kita naik, pakai tangga, pakai lift, pakai tali, itu adalah cara. Begitu naik ke atas, di Salah atas. Ini gedungnya. bukan gedung kita. Salah gedung. Kenapa? Karena kita cuma cara, fokus di cara ini aja. Salah gedung. Oh itu tuh gedung saya. Cari lagi, jalan lagi, menaik lagi dengan cara yang sama, pakai tangga, pakai tali dan sebagainya, pakai lift. Bukan gedung saya juga. Nah, gedung-gedung itulah yang harus kita cari. Gedung yang mana sih yang punya saya? Ya itu yang disebut jangan jalan. Stephen, jalan. Yang mana gedung yang akan kita tunjuk, yang akan kita daki. Nah, terus bagaimana caranya? Ya bisa pakai tangga, bisa pakai lift, bisa pakai tali dan sebagainya, bisa pakai helikopter. Yang penting ketahui dulu gedung mana yang akan kita tuju. Iya. Ya betapa pentingnya untuk kita dalam membina karir, cara belajar, jodoh, bisnis kita. Kalau kita pakai bisnis dengan cara mesin kecerdasan kita, ya insya Allah nggak perlu lama deh untuk meraih sukses dan kita pun menjalannya dengan enjoy, dengan ikhlas dan sebagainya kayak gitu. Masih banyak lagi contoh yang lain ya. Masya Allah. Kalau menurut Ustadz Nazar, bukan menurut, maksud saya, kalau misalkan ada di lingkungan kita, mungkin subscriber kita mau gitu ya, tes Stephen itu caranya gimana? Oh, alhamdulillah dengan Stephen ini kan tadi Om Ben bilang bahwa cara bisnis tiap orang, jalan bisnis tiap orang beda-beda. Nah, saya memilih jalannya jalan ala feeling. Maka saya menyebarkan jaringan. Alhamdulillah sampai hari ini di Banten itu kelihatannya udah agak lengkap deh promotor Stephen yang di Banten. Tinggal cari aja promotor Stephen Banten. Stephen Banten. Boleh di search ya, pasti Itu ada. akan ketemu. Dan ketika misalnya menghubungi saya, maka saya tanya kayak kemarin tuh baru 3 hari yang lalu, di mana tinggalnya? Di Cilegon. Ya saya arahkan ke promotor Cilegon. Oh gitu. Tapi kalau ada yang maksa ke saya, kadang-kadang nggak bisa ditolak tuh. Karena biasanya kenal dengan Stephen 22 tahun 2012 dengan saya pengen sama Pak Nazar aja, ya udah kesini gitu. Ada juga beberapa. Karena memang pernah ketemu gitu ya. Ya mungkin trustnya ke saya. Walaupun saya jelaskan sama aja Pak, nggak bisa tuh kadang-kadang. Bahkan saya gini, siapapun atau dengan siapapun tesnya, silahkan konsultasi dengan saya dan free. Free konsultasi, luar biasa. Ya, itu udah azam saya. Saya pengen mendedikasikan saya bahwa ini sesuatu yang bermanfaat. Ya kenapa saya tidak jariahkan ilmunya gitu? Masya Allah. Iya. Tuh udah kita antar sama Ben tuh. Silakan. Mungkin nomor kontaknya nanti saya kasih ya. Silakan. Siap. Nomor saya telepon satu-satunya. Silakan siapa aja bebas telepon gitu ya. Boleh nanti saya cantumin. Boleh, silakan. Sosial medianya. Boleh silakan. Oke, kita udah mau maghrib. Siap. Udah kerasa. Jadi intinya pada hari ini saya sangat bersyukur karena bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di samping kanan dan kiri saya, dan saya juga baru dapat ilmu ya tentang Stephen secara mendalam. Tadi sempat cari browsing ya di YouTube, terus di di Google begitu tentang Stephen. Kurang afdol kalau belum ketemu langsung sama orang yang bergerak di Stephen, dan Om Benny sama Ustadz Nazar udah menerapkan di keluarga. Dan buat para penonton dimanapun Anda berada ya, kalau belum mengetahui siapa dirinya gitu ya, maka Anda akan sulit untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri Anda. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia sesungguhnya mengetahui Allah gitu. Segera tes Stephen Anda, hasilnya seperti apa, lalu kembangkan potensi yang ada pada diri Anda
syukuri potensi dan kelebihan Anda, sabari kekurangannya. Siap, Mas. Udah langsung masuk. Ya, itu saja perjumpaan kita ya. Siap. Karena saya juga mau ke Cilegon pulangnya. Siap. Terus ada juga yang dari Pandeglang, kasihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.